Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Pak Asep Nurul Ajib Mustafa dan asisten dosen Bang Marcel Timoteus dan Bang David Panondan Sinaga. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil program yang kelompok kami buat yang berjudul Program Perhitungan Flux Listrik menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan arai. Sebelum kita masuk ke programnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Richard Alvin Julianto dengan NIM 122130037 dari program studi Teknik Elektro. Saya Riko Darmawan Arif Prasojo, NIM 122130048 dari Prodi Teknik Elektro. Saya Raffi Fadil Akbar dengan NIM 122130057 dari program studi Teknik Elektro. Program yang kelompok kami buat ialah program untuk menghitung flux listrik menggunakan bahasa pemrograman C++. Pembuatan dari program ini dilatar belakangi oleh masalah waktu. Jika menghitung flux listrik secara manual, dan jika dihitung secara manual, maka akan berisiko kesalahan, apalagi saat waktu terdesak. Dengan dibuatnya program ini dapat membuat perhitungan flux listrik menjadi lebih benar, efisien, dan tentu saja akurat. Perhitungan flux listrik ini berkaitan dengan program studi teknik elektro karena sering kali digunakan dalam rancangan aplikasi seperti perancangan mesin, transformator, generator, motor, dan peralatan elektronik lainnya. Dalam sistem listrik, perhitungan ini memainkan peran dalam memastikan kendala dan efisiensi. Program ini dibuat menggunakan rumus dari flux listrik yang akan diterapkan pada bahasa pemrograman C++, serta dapat dioperasikan tanpa ada error. Dengan begitu, rumus flux listrik ini menjadi salah satu faktor penting dalam bidang listrik dalam kehidupan manusia pada era modern ini. Dari latar belakang yang kelompok kami sebut, muncullah suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana rumus flux listrik dapat diterapkan pada bahasa pemrograman C++, kemudian bagaimana cara mengoperasikan program perhitungan flux listrik pada bahasa pemrograman C++, dan bagaimana cara menghitung flux listrik secara tepat dan akurat tanpa memakan banyak waktu pada bahasa pemrograman C++. Dari rumusan masalah itu, muncullah tujuan, yaitu pertama, untuk menerapkan rumus flux listrik dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian, untuk mengoperasikan program perhitungan flux listrik pada bahasa pemrograman C++ dan untuk menghitung flux listrik secara tepat dan akurat pada bahasa pemrograman C++ tanpa memakan banyak waktu. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan programnya, kita jelasin apa teori yang berkaitan dengan program perhitungan flux listrik. Pemrograman berasal dari suatu suku kata program yang memiliki pengertian, yaitu suatu urutan perintah tersebut yang diberikan untuk komputer yang berguna dalam mengerjakan suatu fungsi atau suatu tugas tertentu. Suatu kegiatan yang membuat suatu program akan disebut sebagai memprogram. Sedangkan pelaku dari suatu kegiatan tersebut dalam membuat suatu program dapat disebut sebagai pemrogram. Sementara untuk pemrogram merupakan suatu proses tertentu, cara tertentu, atau pembuatan tertentu dalam perbuatan memprogram. Bahasa pemrograman C++ adalah salah satu bahasa yang digunakan dalam pemrograman. Bahasa C++ sendiri dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1970-an di laboratorium Bell ITNT yang merupakan turunan dari bahasa C tersebut. Nama C++ sendiri diberikan oleh Rick Masciti pada tahun 1983, sedangkan tanda plus plus tersebut berasal dari nama operator penaikan pada bahasa C. Bahasa C++ sendiri sudah mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek pada tahun 1993. Greg Ferry menyatakan bahwa C++ dapat meningkatkan produktivitas lebih dari 2 kali dibandingkan bahasa prosedural seperti C, Pascal, dan BASIC, karena kode dapat digunakan kembali. Format kode program C++ adalah CPP. Supaya program dapat dijalankan pada komputer, kode program harus dikompilasi dengan kompilator C++. Kemudian, flux listrik merupakan besaran medan yang menembus dalam arah yang tegak lurus suatu permukaan tertentu.
Flux listrik ini dapat dinyatakan sebagai medan listrik yang akan menembus dalam arah tegak lurus seperti tulis tersebut pada suatu permukaan tertentu. Ilustrasi dari flux listrik akan lebih mudah dibayangkan ketika menggunakan deskripsi visual untuk suatu medan listrik, yaitu penggambaran oleh medan listrik sebagai suatu garis-garis. Dengan penggambaran medan tersebut, garis, maka flux listrik dapat juga digambarkan sebagai suatu banyaknya garis dari suatu permukaan yang ditembus oleh medan. Rumus flux listrik sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut. Theta sama dengan E dikali A, di mana theta ialah flux listrik atau Weber, E kuat medan listrik satuannya N/C, dan A luas medan permukaan satuannya meter kuadrat. Kemudian, hukum Gauss ialah alternatif dari hukum Coulomb tersebut dinyatakan untuk sebuah hubungan antara muatan listrik dengan medan listrik. Persamaan tersebut dirumuskan oleh salah satu matematikawan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Carl Friedrich Gauss, pada tahun 1777 sampai 1955. Medan listrik merupakan suatu daerah atau ruang di sekitar muatan yang dipengaruhi oleh gaya elektrik. Medan listrik digambarkan sebagai vektor garis medan listrik yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Pernyataan ini disampaikan oleh Michael Faraday. Kuat dari medan listrik tersebut akan semakin besar jika digambarkan dengan garis atau suatu medan yang semakin rapat. Setiap titik di medan listrik terdapat kuantitas yang menyatakan tingkat kekuatan medan atau kuat medan listrik. Kuat medan listrik atau E merupakan suatu gaya persatuan muatan yang dialami oleh sebuah muatan di titik tersebut. Kemudian, luas permukaan merupakan jumlah dari luas yang menutupi suatu bagian luar dari bangun 3 dimensi tersebut. Luas permukaan dapat dihitung dengan menjumlahkan luas dari semua sisi bangun 3 dimensi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Program ini dibuat dengan bahasa C++. Pertama-tama, sebelum melakukan deklarasi variabel, di sini kita membuat library-nya dulu. Di program ini, library yang kita pakai adalah include IOStream. Library IOStream sendiri digunakan untuk melakukan input dan output. Jangan lupa kita memasukkan pada using namespace std yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa program ini akan menggunakan seluruh fungsi yang ada di program yang terdapat pada namespace std. Pada program ini, kami menggunakan 3 tipe data, yaitu integer, float, dan string. Tipe data integer ini berguna untuk mendeklarasikan variabel berupa angka bilangan bulat. Kalau tipe data float, ini berguna untuk mendeklarasikan variabel berupa angka bilangan desimal. Sedangkan tipe data string berguna untuk mendeklarasikan variabel berupa kumpulan dari karakter. Di program ini, kami mendeklarasi variabel n atau jumlah permukaan tertutup menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel pilihan dan cari dengan tipe data string yang akan digunakan untuk melakukan perulangan dan pencabangan. Di sini ada kode masukkan jumlah permukaan tertutup, cin n. Kode tersebut digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah permukaan tertutup. Nah, di sini ada kode perintah code yaitu n. Ini merupakan karakter new line yang berguna untuk menciptakan baris baru pada output layar. Selanjutnya, di sini kami mendeklarasi variabel permukaan medan listrik, flux listrik, total flux, sisi luas menggunakan tipe data float. Untuk variabel permukaan, flux listrik, sisi luas tersebut, kita array dengan jumlah array sebanyak n kali, sedangkan untuk medan listrik dan total flux tidak diarraykan. Untuk total flux, kita inisialisasikan dengan nilai 0. Perlu diingat bahwa array ini dimulai dari 0. Di sini, kami menggunakan kode perulangan yaitu for. Dengan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Code sisi bidang permukaan ke i plus 1. Cin sisi i. Loop tersebut akan diminta pengguna untuk memasukkan input nilai sisi bidang permukaan sebanyak n kali atau jumlah luas permukaan tertutup. Perlu diingat, ini i adalah indeks. Indeks kami yang gunakan adalah n. Selanjutnya, di sini kami menggunakan kode perulangan yaitu for. For integer i sama dengan
0. I kurang dari N, I plus plus. Luas I sama dengan sisi I kali sisi I. Di loop tersebut, program akan menghitung luasnya dengan rumus sisi dikali sisi sebanyak N kali menggunakan perulangan. Selanjutnya, kami menggunakan kode masukkan nilai medan listrik E, CIN medan listrik. Kode tersebut digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari medan listrik atau E. Selanjutnya, kami menggunakan kode perulangan yaitu for. For integrer I sama dengan 0. I kurang dari N, I plus plus. Flux listrik I sama dengan medan listrik dikali luas I. Total flux sama dengan flux listrik I. Di loop tersebut, program akan menghitung flux listrik sebanyak N kali menggunakan rumus medan listrik dikali dengan luas sebanyak N kali. Di loop tersebut juga program akan menghitung total flux. Perlu diingat bahwa kita sebelumnya telah menginisialisasi variabel total flux dengan nilai 0. Dengan begitu, nilai flux listrik pada indeks ke I ditambahkan ke nilai total flux yang sudah ada di sebelumnya dan akan menghasilkan nilai total flux baru. Lalu, nilai total flux baru akan dijumlahkan dengan nilai flux listrik dan akan menghasilkan kembali nilai total flux perulangan tersebut. Akan dilakukan sebanyak N kali hingga menjadi nilai total flux yang benar dan tetap. Selanjutnya, kami menggunakan kode perulangan yaitu for flux listrik pada setiap permukaan, for integrer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Code permukaan ke I plus 1, flux listrik I, handle. Loop pada program tersebut berguna untuk menampilkan nilai flux listrik pada setiap masing-masing permukaan sebanyak N kali ke layar output. Selanjutnya, kami menggunakan kode apakah Anda ingin mencari total flux listrik? Ya atau tidak? CIN cari. Kode tersebut digunakan untuk meminta pengguna apakah Anda ingin mencari total flux listrik, yang dimana jawaban dari pertanyaan akan dicabangkan menggunakan if dengan kode yaitu if cari sama dengan ya, cari sama dengan ya, cari sama dengan ya. Code total flux listrik, handle code and code apakah Anda ingin mengulang program, ya atau tidak. CIN pilihan, code and else code apakah Anda ingin mengulang program, ya atau tidak. CIN pilihan, code and. Jika pengguna menjawab iya, maka akan menampilkan nilai dari total flux listrik dan terus akan meminta pengguna pertanyaan apakah Anda ingin mengulang program. Jika pengguna menjawab tidak, maka akan hanya muncul pertanyaan apakah Anda ingin mengulang program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rapi. Untuk melakukan pengulangan program, di sini kami menggunakan perintah do while, menggunakan kode yaitu do while pilihan ya, pilihan ya. Code, terima kasih telah menggunakan program ini handle. Masuk dari kode ini adalah jika pilihan tersebut pengguna menjawab iya, maka program akan kembali ke awal dan akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah permukaan tertutup atau N. Namun jika pilihan tersebut pengguna menjawab tidak, maka program akan mengakhirinya sendiri dan akan menampilkan kalimat terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi itulah itu penjelasan dari program tersebut. Jadi ini adalah tampilan dari program yang kelompok kami buat yang berjudul program perhitungan listrik. Program ini kita running. Nah, ini adalah tampilan dari program yang telah di running. Nah, di sini ada pernyataan, masukkan jumlah permukaan tertutup. Nah, di sini masuknya, pengguna diminta untuk memasukkan nilai dari jumlah permukaan tertutup. Nah, misalkan kita masukkan nilai 5. Nah, di sini akan muncul pernyataan sisi bidang permukaan ke. Nah, sisi bidang permukaan ke ini sebanyak 5 kali. Jadi, masuknya sisi bidang permukaan ke 1 sampai 5. Nah, misalkan kita masukkan nilai sisi bidang permukaan ke 1 yaitu 2. Nah, itu sisi bidang permukaan kedua kita masukkan 5. Sisi bidang permukaan ketiga kita masukkan 4. Sisi bidang permukaan keempat kita masukkan
5 lagi. Dan terakhir sisa bidang permukaan kelima kita masukkan 3. Nah, setelah kita masukkan nilai dari sisi bidang permukaan, nah di sini kita diminta untuk memasukkan nilai medan listrik atau E. Nah, misalkan kita masukkan nilai medan listriknya yaitu 10. Nah, setelah memasukkan nilai medan listrik atau E, nah program akan menghitung menggunakan rumus theta sama dengan E kali A. Nah, di sini hasil dari perhitungan tersebut akan ditampilkan pada layar output. Nah, torque listrik pada permukaan ke-1 memiliki nilai 40, habis itu pada permukaan kedua memiliki nilai 250, pada permukaan ketiga memiliki nilai 160, pada permukaan keempat memiliki nilai 250, pada permukaan kelima memiliki nilai 90. Nah, setelah menampilkan nilai dari tiap permukaan, di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mencari total flow listrik? Nah, misalkan kita jawab ya. Nah, di sini akan menampilkan total dari flow listrik yaitu 790. Yang dimana total flow listrik didapatkan dengan menjumlahkan tiap dari permukaan, nilai dari tiap permukaan. Nah, setelah menampilkan total nilai flow listrik, di sini ada pernyataan, apakah Anda ingin mengulang program? Nah, misalkan kita jawab ya. Ya, maka akan kembali ke awal, yaitu yang dimana pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai dari jumlah permukaan tertutup. Nah, kita masukkan misalkan nilai 2. Nah, di sini kita akan diminta nilai sisi bidang permukaan di setiap jumlah permukaan tertutup. Nah, sebanyak 2 kali. Nah, misal sisi bidang permukaan ke-1 kita masukkan nilai 3. Lalu pada sisi bidang permukaan kedua kita masukkan nilai 5. Nah, setelah memasukkan nilai sisi bidang permukaan, di sini pengguna diminta untuk memasukkan nilai medan listrik atau E. Misalkan kita masukkan nilai medan listrik yaitu 5, maka akan menampilkan nilai flow listrik pada setiap permukaan. Nah, pada permukaan 1 akan nilainya adalah 45, pada permukaan kedua nilainya 125. Nah, di sini apakah Anda ingin mencari total flow listrik? Nah, misalkan kita jawab 0. Nah, di sini langsung muncul pertanyaan, apakah ini mengulang program? Nah, misalkan kita jawab 0. Nah, di sini akan muncul pernyataan, terima kasih telah menggunakan program ini. Karena program ini tidak diulang, akan mengakhirinya sendiri jika tidak diulang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.